Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, atau malam, atau sore, dimanapun teman-teman sedang mendengarkan. Kembali lagi di acara Ngobrol bareng Rahma dan Selfie. Yeay. Kali ini di episode 2 gantian ya teman-teman. Gantian kita yang akan ngorek-ngorek tentang pengalaman Selfie nih. Wah, tentang apa tuh? Nah, dengerin terus podcast ini sampai akhir. Oke, nah boleh nih Sal, kenalan lagi mungkin ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Salvi itu orang mana sih aslinya, terus sekarang sedang di mana gitu. Silakan Sal. Oke, makasih Rahma atas perkenalannya, atas intronya. Jadi, halo teman-teman, mungkin ada yang belum kenal sama aku. Aku yakin banyak sih yang belum kenal sama aku. Ada yang belum dengerin podcast kita yang kemarin, yang sesi pertama. Ini adalah sesi kedua, dan kali ini aku bersama dengan Rahma lagi. Kenalin, nama aku Salvia Sahya Sahitya, biasa dipanggil Salvi atau Sal aja, nggak apa-apa. Terus sekarang domisili aku di Kalimantan Selatan, tapi aku aslinya dari Jawa Tengah. Kayak gitu mungkin, Rahma. Makasih. Oh, oke, terima kasih Salvi. Wah, berarti ini sekarang kamu lagi merantau ya? Betul banget, aku sekarang lagi merantau. Wah, Anak keren rantau, banget kalau kata sih. orang. Anak-anak anak rantau ya. Iya. Nah, ngobrolin soal rantau. Jadi teman-teman topik hari ini kita akan banyak cerita tentang gimana sih kok bisa Safi dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana Sal? Sorry. Dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati ya, dari Pati Jawa Tengah terus sekarang di Kalimantan gitu. Iya, Gimana prosesnya? Nah, kita akan cerita dan kulik lebih jauh tentang kisah Salvi di podcast kali ini. Nah, oke, langsung aja ya kita cerita di awal. Jadi kalau nggak salah nih ya, dulu Salvi kan kuliahnya di salah satu institusi yang ada ikatan dinasnya ya Salvi ya, dan kebetulan langsung penempatan kerja setelah lulus gitu, betul? Ibu Salvi, betul ya? betul sekali. Oke, betul. Jadi dulu Salvi nggak merasakan fase-fase kayak apply kerja, terus harus bikin CV gitu, nggak ya Salvi ya? Kebetulan enggak ada sih karena dari apa namanya kuliahku lulus itu memang langsung Mm-mm. diarahkan untuk bekerja di suatu instansi tertentu kayak gitu. Tuh, wah, keren banget ya. Berarti langsung jalur percepatan gitu ibarat kata. Nah, terus gimana tuh awalnya, Sal? Dari Pati, Jawa Tengah, sekarang ada di Kalimantan. Cerita awalnya gimana? Oke, jadi mungkin teman-teman aku mau cerita. Aku nggak tahu sih ini bakal panjang atau enggak ceritanya. Tapi aku mau cerita dulu soal kenapa sih aku dari Pati tapi sekarang bisa di Kalimantan Selatan. Seperti yang Rahma tadi bilang gitu, kalau aku tuh memang kalau istilah orang namanya penempatan ya, penempatan kerja. Dan kebetulan instansi yang aku apa namanya yang aku kerja sekarang itu memang ada juga di luar Jawa kayak gitu. Jadi memang aku mendapatkan pekerjaan di instansi tersebut. Jadi memang mau nggak mau aku dari Pati harus merantau jauh ke Kalimantan Selatan. Tapi Rahma, ini tuh bukan pengalaman merantau aku yang pertama itu sebetulnya. Oh Karena iya, iya. iya, Oh, waktu karena kuliah ya? iya benar. Jadi karena perkuliahan aku juga terletak di luar kota gitu ya, bukan di Pati, tapi di daerah Jabodetabek juga gitu. Jadi aku sebenarnya dari kuliah udah merantau gitu. Tapi Rahma, tapi lagi nih 2 kali. Sebetulnya aku udah merantau itu dari usiaku SMP. Oh my God. Oke, sebentar, sebentar. Jadi Salvi sudah merantau sejak usia sekitar 13-14 tahun ya? Iya betul, jadi 13 tahun. Berarti 13 tahun. 13 tahun. Berarti kurang lebih Heeh. 10 tahun pengalaman merantau. Iya ya, kalau dihitung itu udah Wow, 10 tahun. itu lama banget, Sal. Keren banget sih, Kak. Kamu seberani itu. Wow, wow, Hampir keren. Oke, hampir kalau dari ya gimana? Ya oke lanjut lanjut. kalau ya, kalau gitu berarti kita kita mundur dulu ya, teman-teman. Kita nggak langsung ngomongin yang di Kalimantan, kita mundur dulu dari masa SMP. Nah, gimana ceritanya kok bisa SMP sudah merantau? Padahal biasanya kalau
SMP kan ya yang masih satu kota gitu kan. Gimana tuh? Kok bisa langsung merantau sejak 13 tahun, guys? Iya, jadi cerita awalnya itu memang aku eh, memilih SMP yang ada di, jadi memilih SMP yang ada di kota. Kotanya itu maksudnya Pati, tapi bagian yang kota gitu. Jadi kabupatenku ini gitu kan ada yang di Ya. kota, yang di kabupatennya itu ada juga yang di desa atau di kecamatan gitu. Nah sebenarnya rumah Hmm. aku itu jauh banget ke Rahma gitu. Jadi kayak rumah aku tuh bener-bener naiki gunung lewati lembah. Kalau orang bilang mah kalau ke rumah aku tuh kayak Oh, rumah kamu tuh jauh banget kayak gitu. Itu. Nah, tapi mama aku tuh memutuskan untuk aku tuh harus mendapatkan pendidikan yang terbaik kayak gitu. Dan di saat itu sekolah negeri yang paling baik menurut orang-orang itu adalah sekolah yang ada di kota gitu. Jadi bukannya bukannya apa namanya aku nggak bisa sekolah yang ada di kecamatanku. Cuman kalau dulu kan ada yang kayak istilah RSBI sama sekolah rintisan sekolah ya, berstandar I see, I see. internasional, sama yang Ya, sekolah standar nasional gitu. Mungkin teman-teman yang seusia sama aku tahu ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada lagi istilahnya gitu. Nah dulu tuh sekolah yang udah dihapus. RSBI itu, hmm, kenapa? Udah dihapus kan Iya udah sejak dihapus, iya SM, udah kita dihapus. masuk SMA. Oh iya Hmm. itu. Pokoknya dulu sekolah yang RSB itu cuma ada di kota gitu. Jadi nggak ada di kecamatan aku. Jadi mau nggak mau memang aku harus ke kota. Tapi kalau misalnya, oke udah diputuskan aku sekolah di situ dan aku keterima. Dan problem selanjutnya adalah ibu aku mempunyai anak-anak, yaitu adik-adik aku. Adikku tuh ada 3, Rahwa. Jadi aku punya adik Oh, 3 dan semuanya waktu itu masih SD gitu, masih kecil-kecil. Kan itu aku SMP ya. Adik aku tuh SD dan iya. masih ada yang balita gitu. Jadi eh, kedua orang tua aku pun nggak bisa gitu untuk nganterin aku ke sekolah setiap hari dengan jaraknya kurang lebih tuh kayak 40 menitan kalau dari rumah. 40 sampai 60 menit lah kayak gitu. Jadi diputuskanlah si anak pertama ini untuk mengekos kayak gitu. Jadi kayak oke kamu harus ngekos di SMP karena orang tua nggak bisa nganterin gitu. Jadi ya udah oke. Oh, mulai itu aku dilepas dari rumah. Nah itu menjadi aku nggak menyangka sih ketika hari itu, aku masih inget tanggalnya tau Kak Rahma. Itu tanggal Wow, kapan tuh? tanggal 4 April 2013. 4 April. Wow, bisa inget banget karena pengalaman pertama ya? Iya, karena aku nangis dulu pertama. Oh, Jadi waktu diantar tuh kayak kayak gitu. Aku nggak mau apa tinggal dengan orang lain selain keluarga aku kan karena masih kecil gitu kan. Jadi merasa asing gitu ya. Merasa asing. Sebenarnya itu nggak dari aku ngekosnya itu nggak dari tahun ajaran baru gitu loh, nggak. Itu ada beberapa jeda gitu sebelum kemudian keluargaku memutuskan, oke aku nih harus ngekos kayak gitu karena alasan-alasan tadi yang udah aku sebutkan gitu. Jadi ketika kenapa aku sampai inget tanggalnya gitu karena aku dulu tuh kayak merasa sedih dan menangis dan kayak aku masih nggak kenal sama orang-orang ini kayak gitu. Tapi ya itu cuma di pertama-pertama aja sih. Dan aku sama sekali tidak mengira kalau hari itu adalah awal dari perjalanan merantau aku sampai sekarang udah 10 nah, tahun. sampai 10 tahun lebih ya dari April kan sekarang udah Oktober tuh. Iya, Wow, luar biasa. Berarti dulu awalnya Salvi masih berusaha untuk pulang pergi rumah SMP, terus kemudian alasan-alasan tadi yang membuat akhirnya Salvi memutuskan dan keluarga ya memutuskan untuk kayaknya kos aja deh biar lebih efektif gitu ya. iya. Sempet dulu dianterin kayak gitu, tapi aduh sorry apa aku bunyi. Sempet dulu dianterin, tapi kayak yang nggak efektif, jadi ya oke. Pilihan terbaik adalah ngekos gitu. Wah, luar biasa. Terus waktu itu nih, waktu SMP tadi ya, itu pulang ke rumah kira-kira berapa minggu sekali, Sal? Kalau dulu karena masih jaraknya cuma 40 cuma 1 jaman kayak gitu dari rumah ya. Aku pulang seminggu sekali sih gitu. Jadi dulu Minggu sekali. Tiap karena weekend ya? ya weekend. Jadi sekolah kan Senin sampai Sabtu. Jadi Sabtu tuh aku pulang tuh naik bis Sabtu siang. Naik bis sampai rumah. Habis itu nanti Senin pagi aku berangkat ke sekolah kayak gitu. Oh, oke. Wah, luar biasa ya. Perjalanan dari sejak 13 tahun. Wah, Ya. keren-keren. Oke. Itu terus berlanjut sampai SMA ya, betul?
Betul, betul. Karena SMA aku juga SMA yang ada di kota juga gitu. Jadi SMA aku letaknya tuh nggak terlalu jauh sama SMP aku gitu. Tapi aku ngekosnya di tempat yang berbeda dari SMP aku karena dulu waktu ngekos di SMP tuh apa namanya? Aku temenannya sama anak-anak SMP gitu kan. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya aku tetap stay di kos itu gitu. Cuman kan nanti teman-teman aku tuh anak-anak SMP gitu kan, Rahma gitu. Jadi Hmm. aku pengen dong aku temenan sama teman-teman aku juga yang SMA gitu karena kebetulan SMA aku itu, di SMA aku tuh banyak banget yang ngekos. Jadi tuh dulu ini SMA aku, dan di sekitarnya tuh banyak banget kos-kosan untuk anak SMA. Mungkin kalau di sekolah Rahma kayak gitu juga apa enggak? Wah, ya kebetulan nih sebenarnya mirip ya aku sama Safi. Cuma aku ngekosnya sejak SMA. Jadi nggak SMP. SMP masih hanya 3 kilo dari rumah, tapi SMA aku itu kurang lebih 18 kilo dari rumah. Jadi Mmm. sekitar ya 16 tahun sih waktu itu mulai ngekos gitu. Dan ya sama kurang lebih ya tiap weekend pulang. Dan dulu kan masih Senin sampai Sabtu ya sekolah. Kalau sekarang kan anak-anak yang sekarang sekolah tuh udah Senin sampai Jumat. Jadi ya benefit lah ya buat mereka yang sekolahnya jauh gitu. Nah kalau SMA dulu bedanya apa nih Sal? Kan tadi tempat kosnya beda, teman-temannya juga beda. Terus ada nggak sih hal yang signifikan berbeda selama merantau saat SMP dan SMA yang ada di kota yang sama ya ini konteksnya? Kalau aku tuh waktu SMP dulu karena aku tuh masih kecil gitu. Jadi tuh sama ibu aku tuh dipilihin kos-kosan yang udah ada cateringnya gitu. Jadi Hmm. untuk makan aku emang udah dipesenin catering gitu. Jadi lebih enak aja karena aku makannya teratur. Habis itu pagi tuh langsung ada makanan kayak gitu kan. Terus tuh ibu kosnya eh tipe itu tuh tipe kos-kosan yang emang jadi satu rumah sama ibu kosnya gitu. Jadi lebih, apa ya, lebih homey gitu loh. Karena kan, Hmm. tiap aku turun, aku mau berangkat, aku salim dulu sama ibunya, kayak salim sama ibu aku gitu. Iya, aku salim Hmm. sama bapak kos, Lucu sama ya. nenek kosnya, kayak gitu. Dan aku tuh berteman juga sama anak-anaknya ibu kosnya itu yang kebetulan juga sepantaran sama aku gitu. Dan Oh. mungkin iya itu waktu SMP. Mungkin karena masih SMP dan bocil tau gak sih? Itu Kecil-kecil semua salah. ya gitu. Iya ya. Jadi apa namanya, teman-teman aku tuh SMP dan, apa namanya, anak-anak ibu kos aku juga SMA kelas 1 yang paling tua waktu itu dan ada yang SD dan yang paling kecil tuh masih kecil banget gitu. Jadi kayak kita nih kalau pulang sekolah main ya kayak main lihat TV bareng, main kucing, main air, main bakar-bakar kembang api, kayak gitu-gitu, kayak anak SMP pada Iya. umumnya gitu. Cuman bedanya aku melakukan itu bukan sama anak komplek, tapi sama anak kos-kosan aku, kayak gitu. Hmm. Seru ya, seru ya. Nah, terus ketika SMA kan beda tempat tuh. Udah apakah masih catering juga atau udah mulai cari makan sendiri tuh? Nah itu, bedanya waktu SMA tuh aku nyari makan sendiri gitu. Jadi kayak aku lebih bertanggung jawab sama apa yang aku lakukan gitu kan. Karena waktu SMA juga diberi uang sakunya lebih banyak, aku manage uangnya juga harus pintar gitu kan. Kalau SMP tuh kayak masih bisa nih dikit-dikit kita, halo ibu apa, halo ibu apa, halo ibu apa gitu kan, telepon ke rumah. Tapi waktu SMA tuh kayak malu gitu loh kalau misalnya kita udah dikasih tapi kayak misalnya ada kebutuhan mendadak terus uangnya kurang, terus kayak kita sendiri memang harus nabung kan, makan makan juga beli sendiri kayak gitu. Terus tapi bedanya waktu SMA ini tuh kos-kosannya tuh kayak, nggak ada ibu sama bapak kosnya, karena bapak ibu kosnya tuh away gitu, dia di luar kota. Jadi tuh yang ada di rumah tuh cuma penjaga kos gitu loh, sama Hmm. apa namanya, penjaga kosnya sama keluarganya. Jadi nggak ada lagi ritual kalau mau Ritual berangkat salim. ya salim itu udah nggak ada gitu. Tapi bedanya lagi kalau di kos-kosan aku yang SMA ini temennya lebih banyak karena itu kos yang kayak kamarnya berderet banyak kayak gitu loh, Kak. Oh. Jadi teman aku tuh ada 20-an lebih, sementara karena dulu tuh kosnya di sebuah rumah gitu, teman aku tuh paling cuma 4 orang, 5 orang kayak gitu. Hmm. Gitu. Oke, Jadi bedanya pas ya itu tadi ya. Hmm. kayak gitu. Oke. Nah, itu kan sampai SMP, SMA ya. Dan pastinya sekecil itu umur 13 tahun dan kamu berani menurutku itu sebuah pencapaian yang luar biasa sih karena nggak semua
anak yang usia 13 tahun berani merantau dan bertahan gitu. Soalnya beberapa cerita saudaraku itu beliau akhirnya nggak kuat terus balik lagi terus minta pindah sekolah gitu-gitu kan. Dan wah, aku apresiasi banget buat kamu yang sudah dari kecil merantau jauh dari rumah dengan berbagai pengalaman ya tentunya ya. Nah, Bener-bener. oke. Nah, makasih banyak. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi kan masih Oke, satu oke, oke. kota ya, masih di Pati gitu, di Kabupaten Pati. Nah, kemudian lanjut kuliah di daerah Jabodetabek. Pasti ini udah mulai bedanya kerasa ya, apalagi bahasa. Ya nggak bener nggak Sal? Bener banget. Aduh, culture shock-nya kerasa banget. Nah, culture shock, ngomongin culture shock apa aja? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman mungkin di sini ada yang asli dari Jakarta atau daerah Jabodetabek gitu kan. Kalau dibandingin sama daerah di Jawa, tentu saja hal yang paling nomor satu perbedaan adalah masalah harga gitu ya. Karena sebagai anak kos kan dulu yang diperhatiin itu masalah harga ya. Apalagi uang saku masih minta gitu kan dari orang tua waktu itu aku kuliah gitu. Apa namanya? Aku shock banget karena ternyata perbedaan harga di Jakarta itu memang sesignifikan itu gitu. Dulu tuh aku nggak tahu ya karena daerahku tuh di Jawa dan bukan yang kota besar gitu mungkin. Jadi tuh harga kos-kosannya tuh benar-benar murah banget. Kalau misalnya perbandingan ya, dulu tuh waktu tahun 2017 aku lulus SMA, itu kosan aku terakhir itu harganya satu kamarnya kayak 400.000. Nah, 400.000 itu Oke. kayak udah include gitu-gitu loh. Dan di lingkungan sekitar aku paling mahal tuh kayak 600 sampai 800-an gitu. Nah, sementara di Jakarta itu adalah harga minimal kan. Harga minimal dari sebuah kos-kosan gitu. Jadi Yang pertama maksimal jadi minimal ya ya di yang Jakarta. maksimal tuh jadi minimal gitu. Dan oke, ternyata emang semahal ini gitu. Jadi yang pertama adalah masalah harga. Terus yang kedua mungkin masalah kebiasaan gitu ya. Karena kebetulan aku di Jakarta itu ngekosnya di daerah yang bukan perkotaan gitu, tapi lebih kepada kampung. Bukan kampung juga sih, tapi kayak apa ya? Sebuah gang. Kalau di Jakarta kayak banyak Hmm. gang kayak gitu kan, Kak. Nah, aku tuh ngekos di Mm-mm. salah satu gang itu. Dan kebetulan orang-orang yang ada di situ itu adalah orang Betawi gitu. Jadi karena itu orang Betawi dan aku nih orang Jawa gitu. Adalah perbedaan budaya yang ya memang maksudnya nggak merugikan aku sih gitu. Cuman maksudnya ada perbedaan budaya dan itu tuh jadi ya nggak shock juga sih tapi ya lebih kepada diferensiasi culture kayak gitu. Jadi memang oh ternyata budaya orang lain tuh kayak gini. Terus apalagi ya? Oh iya, karena kalau di kampus kan orangnya datangnya dari mana-mana ya gitu. Jadi di kampus bisa ada dalam satu kelas kita tuh biasa banget ada orang Jawa, ada orang Medan, ada orang Kalimantan, Sulawesi itu dalam satu kelas gitu. Jadi di kos-kosan aku juga sama gitu. Di kos-kosan aku tuh, kos-kosan aku yang pertama itu ada orang Medan, ada orang Aceh gitu, ada orang Jawa, dan ada orang Palembang gitu. Kayak kebayang nggak sih? Wah, Itu bener-bener bahasanya. iya, benar-benar apa ya, ya walaupun kita ngobrol selalu pakai bahasa Indonesia kan gitu, tapi itu ya perbedaan budaya tuh ada banget gitu. Misalnya kalau apa namanya orang ini bukannya apa ya, bukannya ngomongin jelek budaya orang lain gitu ya, tapi maksudnya lebih kepada kayak intonasi misalnya. Kalau intonasi orang Medan gitu kan, orang Sumatera gitu kan kayak lebih keras gitu kan kayak kalau ngomong dia lebih keras gitu. Sementara aku sebagai orang Jawa tuh kalau ngomong lebih pelan kayak gitu. Dulu awal-awal tuh aku ya, ih kamu kok marahin aku gitu. Aku ini nggak marah gitu. Aku ini ngomongnya biasa sama kau kayak gitu. Ini tuh nada aku di rumah gitu. So kayak aku Orang Medan banget barusan. kayak itu. Aku nggak pernah diomongin kayak gitu di rumah kayak gitu. Itu pertama culture shocknya kayak gitu. Itu sih mungkin. Tapi eh, apa namanya ya ngomongin kelebihan tentu saja di Jakarta di tempat aku tuh lebih banyak kelebihannya gitu karena misalnya dalam segi akses gitu apa namanya transportasi umum yang di Jabodetabek itu lebih banyak kan aksesnya karena dia kota besar beda sama di tempat aku yang kalau ke sini mau ke sini itu kayak susah karena jalur bisnya cuma satu tapi kalau di Jakarta tuh kayak banyak habis itu kayak kita mau beli apa tuh ada semua kayak gitu kalau di Jabodetabek, tapi sementara di tempatku tuh enggak gitu sih. Jadi masing-masing tuh memang ada kelebihan dan kekurangannya.
Kayak gitu. Ya, wah, betul banget tadi ya, yang terakhir ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu. Dan seberapa kota pun Jabodetabek, pasti sering kangen rumah nggak sih, Sal? Aduh, homesick itu memang rasa yang harus ya dirasakan oleh para perantau gitu. Maksudnya, walaupun aku tuh udah ngerantau 10 tahun gitu, tapi aku masih rutin menghubungi mama aku tuh kayak setiap hari kayak gitu. Aku masih nanyain kabar rumah tuh setiap hari gitu. Jadi, walaupun selama apapun kamu merantau, sedekat apapun kamu merantau, karena itu bukan rumah gitu, ya tetap beda aja rasanya. Tetap beda ya rasanya. Nah, waktu di Jakarta waktu itu pulangnya tiap, kan udah nggak mungkin minggu lagi ya ini waktunya. Setiap berapa bulan waktu itu, waktu di Jakarta? Berarti karena waktu itu kuliah ya, jadi kalau pulang waktu liburan. Misalnya kayak Liburan semester liburan semester. Jadi setahun berapa kali tuh? 2 kali liburan dua. kan ya, sama liburan lebaran. Oh Tiga iya, kali Mbak. kan. Nah, 3 kali. Wah, luar tuh. biasa ya, lebih lebih lama gitu. Tapi ada hal yang beda nggak, Sal? Maksudnya dulu kan awal-awal yang SMP tadi dikit-dikit masih sering telepon ya kayak, "Duh, Ma, ini, aku gini gini gini." Nah, waktu kuliah kan udah ada pengalaman 6 tahun tuh, jadi udah lebih familiar dengan cara manage keuangan dan lain sebagainya. Nah, dari Salvi sendiri yang terasa banget, aku udah punya pengalaman 6 tahun, jadi udah tahu harus gini-gini, dengan mungkin Salvi yang lihat teman-teman yang baru merantau, yang kayak, oh iya ini aku dulu awal-awal kayak gini nih gitu. Ada nggak kejadian kayak gitu, Sal? Bentar-bentar. Harusnya ada sih ya, tapi bentar aku mengingat-ingat dulu. Mungkin dalam Oke. mungkin dalam apa ya? eh Kayak keuangan kayak gitu kali ya. Jadi kalau misalnya eh teman-teman aku tuh masih yang kayak, oh aku masih belum bisa memperkirakan kayak gitu. Misalnya uang segini tuh buat berapa hari, tapi tuh udah habis duluan gitu karena ini. Nah, itu tuh mungkin sesuatu yang belum bisa dilakukan. Habis itu tuh kayak apa namanya? Apalagi ya? Hmm, how to dealing sama teman-teman satu kosan gitu sih. Jadi kayak aku tuh ngerasanya ya mungkin karena aku udah lebih lama gitu. Jadi aku lebih tolerate gitu loh sama teman-teman aku di kosan. Jadi aku tuh nyadar kayak, oh ini aku tuh tinggalnya sama orang lain. Aku nggak tinggal sendiri, aku nggak tinggal di keluarga aku. Jadi tuh aku harus behave yang benar gitu. Sementara mungkin karena teman aku di rumah kebiasaannya berbeda kayak gitu. Ada teman aku yang kayak misalnya hal-hal sepele gitu. Tapi tuh jadi karena kita tinggal bersama tuh jadi sebel gitu kan. Misalnya kayak piring ditinggalin numpuk kayak gitu kan di cucian kayak gitu. Nah, Iya. mungkin mungkin karena dia di rumah itu nggak pernah bukan nggak pernah nyuci piring ya. Mungkin karena kebiasaannya di rumah tuh habis makan piringnya nanti dulu biar dicucinya agak entaran kayak gitu. Tapi kan kalau di kos-kosan kita nih barang-barang dipakai untuk bersama gitu. Jadi sebisa mungkin gimana caranya kita tuh bisa membuat orang lain nyaman dengan kita dan kita juga bisa nyaman dengan orang lain itu sebuah skill yang harus dipelajari gitu sih, Kak. Sama Iya. oh ya, Wah. kalau masalah kulkas gitu. Kadang tuh kulkas bersama, kulkas bersama. Kadang tuh ini punya siapa gitu. Ini udah basi kayak gitu, tapi masih ada di kulkas gitu. Oh iya punya aku kayak gitu. Kalau enggak kayak yang ini aku di mana kayak gitu-gitulah. Masalah rumah tangga sepele gitu biasa gitu. Tapi karena kita nih setiap hari bareng gitu kan. Jadi kayak ya kalau kecil-kecil kayak gitu kadang bikin kesel juga. Tapi ya bukan not something serius gitu sih. I see. Oke, wah, relate sih, self relate banget. Soalnya aku pernah tinggal sama ber-20 orang dalam satu rumah yang sama juga. Kayak tadi kulkasnya barengan. Jadi kadang tuh kayak kita lupa gitu. Lupa naruh buah. Kalau aku seringnya buah sih yang lupa itu. Sampai buahnya itu udah gak jadi buah lagi. Kayaknya aku pelaku yang kamu ceritain tadi deh kalau misal kita sekamar kos gitu. Maaf ya Kak kalau aku menyinggung. Nggak apa-apa. Cuma kayak jadinya itu pengalaman gitu, dan jadinya belajar. Oh iya, oke, buah ini ternyata tidak bisa disimpan terlalu lama gitu kan. Ya, ya, Oh ya. ternyata ternyata kalau ini bisa, kalau ini nggak bisa. Itu skill yang menurutku emang penting sih, terutama buat
kita perempuan ya, jadinya kan harus lebih aware juga biar nggak mubazir kan, kayak untuk bahan-bahan makanan, terus makanan-makanan yang cepet basi dan lain sebagainya kayak gitu. Itu penting banget sih. Dan ya aku relate dengan banyaknya orang dari banyak background, terutama background suku ya dan daerah. Pasti awal-awal itu kayak merasa kok dia gini sih, kok dia gini sih, tapi lama-lama akhirnya nggak juga, oh oke, itu ternyata emang bawaan dari sana dan kita kita harus bisa beradaptasi dengan itu gitu kan akhirnya ya. Iya, bener banget. Oke, next ke selanjutnya ya. Biasanya nih, biasanya selama merantau itu kan ada kejadian-kejadian yang spesial gitu kan. Spesial dalam hal apa nih? Nah, banyak sih sebenarnya. Cuma kita mengulas atau mengulik satu-satu ya. Ada nggak sih Sal kejadian dalam tanda petik horor yang pernah terjadi di lingkungan kosan mungkin atau selama Sal merantau gitu dan kayak wah aku baru menemukan ini di sini gitu. Pernah nggak? Aduh, ini malam-malam ya, tolong Rahma. Tapi nggak apa-apa. Cepet aja, cepet aja. Rahma aku akan cerita ya. Oke, jadi Iya. pengalaman serem ini ada gitu. Aku sebenarnya aku udah lupa sih, tapi gara-gara kamu nanya aku jadi keinget. Ini waktu aku SMA. Nah, Iya. apa namanya? Dulu tuh, apa namanya? Aku tuh, aduh, gimana ya? Jadi ada itu loh, kayak kembaran, kembaran aku. Ah, Gimana oke. ya? Oke, aku akan Kamu punya cerita kembaran. runtut dari awal. Enggak. Aku akan cerita runtut dari awal. Jadi, Oke, waktu itu oke. adalah sebuah sore yang damai Mm-mm. dan hangat gitu, karena itu adalah sore yang panas. Aku inget banget. Waktu itu tuh, aku lagi di kamar. Aku lagi di kamar memakai baju hijau dan apa namanya, rambut aku tuh pendek ya waktu SMA. Jadi ada aku di kamar memakai baju hijau dan berambut pendek. Aku lagi ngapa-ngapain tuh di kamar. Terus teman aku tuh lewat si A gitu, si A lewat dan menyapa aku. Oke, aku nyapa balik gitu kan. Habis itu aku tuh ke kamar mandi karena aku mau mandi gitu. Nah, ketika waktu aku mandi itu si A tuh ternyata lewat kamar aku lagi gitu. Dan dia melihat ada orang di situ. Kayak aku gitu. Ada Oke. orang, tapi dari belakang, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi tuh apa namanya? Dia tuh manggil aku, tapi aku nggak nengok gitu katanya. Nah, udah kan, dia tuh kamarnya di lantai 2. Akhirnya dia ke lantai 2, aku tuh selesai mandi dan aku kembali ke kamar dan melakukan kegiatan. Udah tuh habis itu kayaknya itu kan sore ya. Nah, waktu malamnya itu aku ngobrol ketemu sama dia gitu lagi makan. Terus apa namanya biasanya kita juga kadang makan bareng-bareng gitu kan. Nah, terus dia kayak konfront gitu lah. Kamu tuh kenapa sih gitu? Tadi aku panggil nggak dengar gitu. Kapan gitu? Tadi yang waktu sore itu lah kan aku kan itu enggak aku kan waktu balik lagi aku panggil lagi tapi kamu nggak dengar kayak gitu. Terus aku bilang aku tuh lagi mandi gitu. Hah? Terus dia kamu belum pakai baju hijau tadi? Iya, aku kan pakai baju hijau, tapi setelah mandi kan aku ganti baju kan, nggak pakai baju hijau lagi gitu. Harusnya waktu Iya. balik, aku tuh nggak pakai baju hijau lagi tuh. Tapi tadi tuh ada orang pakai baju hijau di kamar kamu kayak kamu so kayak "Oh, siapa gitu. Nggak sih. Oke, terus aku kayak aku agak ngeri sedikit gitu ya waktu itu. Terus tapi ya udahlah gitu. Tapi kayak aku ya udah weh gitu. Kalau kamu mau mau meniru ya udah gitu asal nggak ngapain. Iya. Udah aja Tapi habis cerita. itu aman kan? Maksudnya kamu tidak tidak diganggu dan lain-lain kan ya? Enggak sih, mungkin karena Aman. kepekaan aku tuh nggak segitunya gitu kan untuk hal-hal kayak gitu. Dan mungkin teman aku tuh emang dia orangnya peka dalam hal-hal kayak gitu gitu. Jadi dia yang kayak kalau kata orang mah kayak dilatin kayak gitu kan. Tapi aku sendirinya aku nggak ngerti gitu sih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman sih ya. Jangan sampailah ada kejadian lain-lain. Jangan sampai ya. Oke, oke aman ya, alhamdulillah ya. Wah, luar biasa. Soalnya biasanya hal-hal kayak gitu yang bisa jadi kita ingat gitu waktu flashback kayak, oh iya dulu di kosan ini ada kejadian ini, dulu di kosan ini kejadian ini gitu kan. Nah, dulu tuh selalu tipe orang yang sering pindah kosan gak sih? Dulu dari Hmm, SMP sampai kuliah.
Nah, itu beda-beda sih. Kalau mungkin aku akan cerita berapa kali pindah kosan sampai aku kerja ini ya gitu. Kalau yang waktu Boleh, SMP boleh. aku selalu di kosan itu gitu. Karena Mm. mama aku sendiri yang nitipin dan dia udah percaya sama ibu kosku, pakai dimasakin juga catering kan. Jadi kayak oh, oke udah di situ aja. Terus yang waktu SMA ini aku juga cuma di situ aja karena aku udah nyaman sama teman-teman aku. Terus waktu kuliah, ini tuh awalnya aku berencana di sini aja gitu karena jadi ini kosan pertama nih waktu tingkat satu. Aku berencana di sini aja karena dia tuh kamarnya enak, jendelanya gede dan dia paling depan. Jadi kayak hawa tuh masuk gitu loh, bukan kamar yang pengap. Tapi ternyata di tahun kedua ibunya menaikkan harga secara ugal-ugalan gitu. Karena kamar Wow. itu emang enak banget gitu loh. Dan di tahun aku tuh harganya tuh masih tergolong lumayan lah, masih bisa aku jangkau gitu. Tahun kedua aku nggak bisa gitu. Akhirnya tahun kedua aku ngontrak gitu sama teman-teman aku. Nah, waktu ngontrak itu ya aku berapa bulan gitu, 6 bulan kalau nggak salah. Si pemilik kontrakannya datang dan mau nempatin kontrakan itu sebagai rumah dia. Jadi, jadi tuh kita tuh kayak Oke. nah, karena dia dikontrakin karena pemilik rumahnya itu away gitu kan keluar kota. Nah, Mm. tiba-tiba ketika itu 6 bulan, aku baru 6 bulan di situ, pemiliknya datang gitu, bilang kayak aku mau tinggal di sini, mau dijadiin tempat tinggal, jadi minta tolong buat kamu dan teman-teman kamu buat nyari kontrakan yang baru gitu. Kayak how gitu, kayak itu tuh di tengah semester dan bukan tahun ajaran baru, jadi kayak semuanya udah keisi gitu loh. Nah, jadi itu aku Mm. pindah, aku pindah ke kontrakan yang bisa aku dapat dalam waktu seminggu gitu karena ya seadanya lah itu. Dan aduh jelek banget lah ini paling mengenaskan sih kontrakannya. Kayak karena emang dia udah rumah lama dan nggak berpenghuni gitu kan. Karena ya itu karena dia emang kosong jadinya kita ngontrak di situ. Tapi ya udahlah gitu. Di situ ngontrak di situ beberapa bulan kemudian kayak 6 bulan lagi deh. Aku nemu kontrakan yang lebih bagus lagi dan aku di situ sampai pada akhirnya masa pandemi itu. Jadi kan online pulang ke rumah nih, itu. Nah, terus Mm. waktu kerja ini, Berarti sempat pulang ya waktu itu. mm-mm, Sempat waktu pulang ya waktu ini. iya aku semester 5 6 kalau nggak semester akhir-akhir itu aku di rumah karena COVID gitu. Jadi ya udah Mm. akhirnya kita pulang dan meninggalkan kontrakan yang baru itu padahal bagus gitu. Tapi ya udahlah karena COVID kan jadi nggak bisa ditinggalin gitu. Iya. Oke, oke. Sebentar. Sebelum ke yang terakhir ya, yang fase kerja. Tadi kan Hmm, kontrakan tuh. Kebetulan aku juga pernah kontrak saat dulu. Dan biasanya kontrakan itu kan setahun ya. Tapi kamu tadi betul. 6 bulan di-cut. Nah, waktu itu tuh pembayarannya setahun juga apa gimana? Jadi tuh aku Bisa. bayar kayak kontrakannya tuh dibayarin. Aku tuh ikut sebuah organisasi gitu Kak. Jadi Hmm? anak-anak itu tuh ngontraknya di situ gitu. Anak-anak organisasinya itu Oh. yang ngurusin rumahnya itu pihak dari organisasinya gitu, bukan aku sendiri. Jadi aku tuh emang bayar setahun gitu, tapi yang berhubungan sama orangnya tuh yang orang dari organisasinya kayak gitu. Jadi untuk Oh, terms sih. pembayaran setahun atau kayak gimana atau duitnya balik, aku jujur kurang ngerti. Tapi harusnya mah dibalikin ya. Tapi karena kalau enggak dia udah Iya. mengusir kami gitu, secara tidak langsung kan ngusir ya. Karena sebelum Hmm. waktunya, tapi dia udah balik dan itu. Tapi emang habis itu rumahnya emang direnovasi gitu loh, Rahma. Jadi emang mau dia pakai gitu. Hmm. Dan selanjutnya ketika aku lewat rumah itu emang dipakai buat rumah dia. Karena kalau misalnya kontrakan kan dia pasti banyak motor gitu kan, tahu. Banyak motor di depan rumah Iya. parkiran gitu kan. Atau banyak sepatu kayak gitu tuh enggak gitu. Emang dipakai buat sendiri kayak gitu. Oh, I see. Jadi memang beneran ya dipakai ibunya ya. Beneran dipakai Oke. juga. Terus terus. Oh iya Oke, terus oke. oh iya Terus yang kerja setelah aduh itu banyak banget sorry ya. Jadi yang kerja ini tuh aku pertama ngekos gitu. Pertama ngekos, habis itu tuh kosnya di lantai 2. Nah, lantainya tuh tangganya tuh curam banget, tangganya curam banget. Dan waktu itu aku sempet apa namanya jatuh dari motor. Kaki aku bengkak gitu kan. Habis itu tuh naik tangga menjadi hal yang sangat menyulitkan buat aku. Nah, akhirnya aku memutuskan buat pindah kosan gitu karena itu udah nggak nyaman buat aku. Aku pindah ke kontrakan gitu.
kontrakan sama teman aku karena ini kan aku penempatan gitu. Jadi dulu apa namanya penempatannya itu awalnya aku nih sendirian, tapi habis itu aku kedatangan temen gitu. Jadi aku ngontrak sama teman aku gitu. Nah kontrakan yang pertama ini dia itu kalau musim hujan karena dia tuh letaknya lebih rendah dari jalan. Kebayang nggak Rahma? Jadi tuh Oke, jalannya oke. di sini, dia rumahnya entrance-nya di sini gitu. Jadi kayak agak ke bawah gitu. Heeh. Nah, kalau hujan Terus, dia banjir. oh my God, sampai masuk rumah tuh. Sama masuk rumah. Jadi Sampai karena masuk kamar juga. saya masuk kamar. Jadi Oh my God. jadi aku nggak tahu nih karena harga kontrakannya tuh murah banget. Harga kontrakannya 1.500.000 buat 3 bulan. Wow, Bu- murah banget sih itu. Buat 1, 2, 3, 4 buat berempat. Hah, Satu juta lima satu ratus. koma lima masih dibagi 4. Aku lupa ding. Eh enggak satu orang Oh, 500. satu orang. Oke. Ya. Agak kaget ya kalau berempat ya. Ininya kayak 1 bulan ya 1 bulan 500.000 gitu kan. Kan itu Mm-mm. untuk ukuran harga di Kalimantan ya. Jadi kayak itu tuh murah Mm. banget gitu. Nah, awalnya kita di situ sebelum musim hujan. Jadi kayak oke nggak ada apa-apa nih gitu. Nah, ternyata kenapa bisa murah gitu. Padahal itu tuh udah ada kasur, udah ada sofa, udah ada lemari gitu-gitu. Jadi kayak aku nih heran Mm. gitu pertamanya kenapa nih rumah segede ini dan udah ada dikasih kasur gitu-gitu kok murah banget gitu. Ternyata dia kalau hujan dia memang karena letaknya lebih rendah dari jalan gitu. Dia tuh airnya Mm. masuk gitu. Nah, aku gara-gara itu sempat dulu tuh sempat punya karena aku sempat sampai izin kerja gitu loh karena banjir kan. Jadi aku harus mengeluarkan air dulu dari rumah. Oke, ini pengalaman lucu ini. Itu Rumah itu kontrakan kebanjiran sampai izin kerja ya. Masuknya cuti nggak itu? ya izin ya setengah hari gitu sih tapi karena Oh, kayak setengah hari. Oke. setengah hari jadi kayak sebenarnya nggak sampai setengah hari sih kayak kita sampai jam 10 kayak gitulah kayak gitu tapi ya udah termasuk Hmm. cuti kayak gitu sih jadi karena itu gitu memang kita awalnya nggak tahu kalau rumahnya itu banjir dan ternyata dia banjir gitu aku tuh sampai punya trauma tau Rahma sempet karena kalau hujan gitu di rumah waktu di rumah itu gitu kalau hujan aku tuh langsung bangun jadi kalau hujan kretek Auto gitu ya. aku langsung Heeh. aku tuh melek gitu aku ngecek pintu nih banjir nggak gitu aku ngecek luar banjir nggak aku terus kayak oh nggak banjir gitu hujannya cuma nggak yang bikin banjir gitu oke aku tidur lagi dan kebiasaan itu ke bawah sampai ke rumah baru yang sekarang gitu sekarang aku ngontrak lagi tapi beda rumah gitu sempat di awal-awal tuh aku kayak gitu juga kayak setiap hujan masih rerek kayak itu aku langsung kebangun terus aku langsung oh aku nggak di kontrakan yang lama oke aku tidur lagi gitu kayak gitu. Jadi apa ya? Memang setiap pengalaman kita memang pasti ada cerita yang bisa dikenang gitu gak sih? Dan alhamdulillah cerita aku Hmm. memang sangat terkenang gitu ya. Ya, Jadi cerita bisa banjir ya. ceritain ke orang kayak gitu. Lucu sih sekarang. Kalau sekarang aku bisa cerita dengan ketawa bahagia gini ya, karena udah Hmm. melewati. Tapi Waktu itu waktu itu ya aku kayak gitu. Gimana nih? Kayak gitu. wah, soalnya pasti effort banget nggak sih bersihin rumah yang kemasukan Mm-mm. air itu berberapa kalau boleh tahu tuh di kontrakan yang lama? Itu bersatu, dua, tiga, empat, berempat. Berempat cewek-cewek semua kayak Ya, wah, semua. Merantau semua lagi. Jadi kayak yang keren keren merantau ibunya, semua. yang bisa diibunya kayak, Bu, ini nelfon ibu kos kan, kayak Bu, ini kontrakannya banjir kayak gini gini gini. Oh iya emang banjir Mbak gitu. Oh, oke gitu ya. Oh oke gitu. Oke kita habis, oke terus aku kayak oke kita pindah habis ini guys. Oke udah cannot Ternyata, help gitu. oke, ternyata terkuak ya kenapa itu murah gitu. Soalnya itu wah murah banget sih. Kalau yang baru ini pasti lebih oke kan ya, Sal? Ya, lebih oke Agak. dari segi fasilitas, tapi memang harganya memang jauh gitu kan. Tapi ya Hmm. karena merantau gitu kan, paling nggak kita tuh punya fasilitas yang nyaman lah di perantauan gitu, biar kita tuh apa namanya apa nggak yang terlalu homesick homesick banget gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi meskipun apa namanya, kalau misalnya disuruh ngulang mah aku nggak mau sih di kontrakan aku yang lama. Aku
Sudah Lebih cukup ya, sudah cukup. iya, sudah cukup. Terima kasih kayak gitu. Oke, nah ini tadi kan berarti kejadiannya di Kalimantan ya? Betul, Hmm, betul ya, di Kalimantan. Nah, ya. eh, di Kalimantan kan pasti itu juga jauh ya dari rumah, pasti lebih lebih jauh lagi karena beda pulau nih kan, beda pulau. Nah, terus karakteristik orang atau lingkungannya, setauku dari cerita teman-temanku itu juga sangat berbeda gitu, Sal. Nah, gimana orang-orang yang Sofia temui di Kalimantan bedanya dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa, dan gimana komunikasi dengan mereka selama ini? Hmm, oke oke oke. Jadi mungkin ini masalah persukuan gitu ya. Jadi emang aku asli suku Jawa gitu, tapi apa namanya? Karena aku udah waktu kuliah juga kan mungkin berteman sama banyak orang kayak gitu ya dari jenis itu. Tapi jadi jadinya nggak yang terlalu kaget karena kebiasaannya tuh beda banget gitu. Tapi tetap ada kagetnya kan. Karena memang baru pertama kali. Kalau dulu kan mungkin sebatas berteman di kelas aja gitu atau berteman di kos-kosan. Tapi kalau ini kan aku benar-benar hidup di pulaunya dan menjalani lingkungannya orang Banjar kayak gitu. Kalau di sini kan Banjar. Kalau apa ya perbedaannya jelas di masalah bahasa gitu karena di sini tuh pakainya bahasa Banjar, sementara kalau di Jawa kan pakainya bahasa Jawa gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita ketemu sama orang yang dia tuh kebiasa pakai bahasa Banjar gitu, agak sulit gitu komunikasinya pertama-pertama gitu. Tapi apa namanya? Sedikit demi sedikit aku tuh juga berusaha untuk belajar bahasa sini gitu karena agar aku lebih menghargai orang-orang sini gitu kan. Karena biasanya kita suka nih kalau orang tuh bisa ngerti apa yang kita omongin kayak gitu kan. Aku belajar dari YouTube tahu Rahma. Jadi aku Keren cari di banget. YouTube Search ada bahasa Banjar gitu. iya iya aku cari di YouTube belajar bahasa Banjar kayak gitu. Nah awal-awal tuh aku sempet diketawain tahu karena kayak yang apa namanya aku tuh sampai Kagak gitu ya. kan iya aku sampai aku catat habis itu tuh sama orang sini kayak ya Allah kamu tuh effort banget kayak gitu kan intinya. Habis itu aku tuh mulai dengan sotoy ngomong-ngomong kayak gitu. Walaupun logatnya logat Jawa, terus kayak kata-katanya tuh masih salah dan aku tuh kadang masih salah ngomong ini untuk ini gitu. Tapi gara-gara aku sotoy-sotoy itu di depan gitu, di akhirnya tuh aku jadi lebih terbiasa gitu loh. Sampai pada titik kalau aku sekarang ini kan udah mau 3 tahun di sini, aku tuh udah bisa ngomong gitu pak kalau pakai bahasa Banjar dan aku bisa ngerti orang ngomong pakai bahasa Banjar apa tapi sebatas yang bahasa Banjar yang kalau kita di Jawa tuh ada bahasa Ngoko, ada bahasa Krama gitu kan. Nah, kalau yang Kramanya aku belum ngerti gitu. Tapi ya kalau misalnya bahasa keseharian biasa gitu, aku sekarang tuh udah paham. Gitu. Yang pertama masalah bahasa gitu. Terus yang kedua mungkin dari perbedaan budaya tuh juga ada gitu ya. Kayak misalnya eh, kebiasaan unik orang sini tuh yang aku lihat tuh ada dia tuh sangat menghargai kayak perayaan hari besar gitu loh, hari besar Islam gitu. Misalnya kayak Maulid gitu. Kalau misalnya di Jawa kan Maulid kayak biasanya di masjid-masjid gitu ya. Itu kalau di tempat aku sih kayak di masjid kayak gitu. Nah, kalau di sini tuh Maulid bisa di rumah orang gitu. Jadi orang nih mengadakan Maulid di rumahnya gitu. Jadi nanti orang-orang datang ke rumahnya kayak hajatan kayak gitu-gitu. Oh, Itu dan apa keren. namanya itu tuh terjadinya tuh di mana-mana gitu loh jadi ketika ini kan emang periode Maulid gitu jadi dalam satu jalan tuh bisa rumah ini Maulid rumah ini Maulid rumah ini Maulid kayak gitu dan itu tuh membebaskan orang untuk datang gitu jadi kayak misalnya kamu walaupun kamu nggak kenal gitu kamu datang mau ikut Maulid mau ikut makan nggak apa-apa kayak gitu nah orang sini tuh kayak gitu dia royal lah kalau misalnya masalah makan kayak gitu hari-hari besar Wow, keren Maulid ya. kayak gitu. Keren, keren, keren. Wah, kayak misal eh, bahasa tadi ya, ini balik lagi ke bahasa. Nah, terus kan kamu udah se-effort itu untuk kamu pelajarinya. Terus aku jujur baru tahu kalau bahasa Banjar itu ternyata ada tingkatannya kayak bahasa Jawa gitu ya. Eh, Kromo dan bukan bukan tingkatan sih. Sebenarnya ada tingkatannya tuh sama gitu. Cuman ada beberapa daerah yang dia tuh bahasa Banjarnya lebih kental daripada bahasa daerah lain gitu. Kayak gimana ya oh, misalnya? Ya kalau misalnya di Surabaya mungkin kita tuh bahasa Jawanya kayak apa ya?
kayak ngoko gitu kan. Tapi tuh kalau Ya, misalnya agak kasar. daerah-daerah yang lebih halus misalnya kayak Solo, kadang kan orang pakai kosakata yang kita tuh kurang paham gitu kan. Oh, Kayak gitu paham, paham, sih. paham. Jadi di Banjar pun beda daerah itu bahasa Banjarnya juga Ya, sedikit ya, ya. berbeda Jadi, gitu ya. ya, jadi bahasa Banjar daerah sini sama daerah sini tuh bisa berbeda gitu, walaupun masih Hmm. dalam bahasa Banjar yang sama, kayak gitu. Nah, itu lumayan keren banget sih, kayak itu suatu pengalaman yang menurutku luar biasa ya, karena orang Indonesia itu kan kita dari suku ya, sama-sama Jawa lah kita. Terus kita juga dari sekolah dasar pasti kenal bahasa Indonesia, bahasa nomor satu gitu ya. Terus tambah lagi kita itu yang sekarang wajib kayak bahasa Inggris tuh wajib. Terus sekarang ketambahan kamu bisa bahasa Banjar tuh kayak berarti kamu empat bahasa bisa, kayak wah keren banget sih Sal. Ya, Soalnya nggak semua orang bisa apa ya, bisa berbahasa seperti itu bahkan cerita dari salah satu temanku yang dia memang otentik anak Jaksel mm-mm. dan hanya bisa Indo dan Inggris, dia itu appreciate ke kita gitu karena kita bisa lebih dari dua bahasa, sedangkan mereka kan ya dua itu mungkin Indonesia dan Inggris gitu ya. Jadi aku sangat senang sekali mendengar cerita Salvia tentang belajar bahasa baru, apalagi sekarang kan mulai ditinggalkan ya orang-orang itu, bahkan mungkin di Jawa sendiri kromo itu udah nggak sebanyak dulu gitu ya kan. Jadi wah keren banget sih. Iya. Jadi mau nggak mau memang apa ya disuruh beradaptasi gitu karena mungkin dari pengalaman aku juga karena aku merantaunya di daerah yang beda-beda gitu. Dan dulu aku sempat itu juga Rahma aku sempat di daerah yang bahasanya ngapak gitu. Jadi sebagian aku sempat juga mempelajari bahasa ngapak kayak gitu. Dan aku Oke. dipakai kan bahasanya Jawa yang nggak ngapak kan gitu, Jawa yang biasa, Jawa Tengahan. Mm-mm. Habis itu ketika ke Jakarta, aku ketemu teman-teman yang nggak bisa nih aku ngomong aku kamu di Jakarta itu. Kayak Harus lo gue ya. iya, kadang ada temen yang kayak gitu kan. Jadi kalau ngomong pakainya lo gue meskipun aku nggak begitu ngerti gitu. Dan Inggris kan memang kayak kita sekarang harus banget nih gitu belajar bahasa Inggris dan sekarang ini aku juga karena kerjaan aja sih gitu. Makanya aku belajar juga bahasa ini. Tapi ya eh, karena orang Indonesia tuh terbiasa untuk belajar bahasa baru gitu. Jadi menurut aku kayak proses adaptasinya tuh kayak lebih smooth gitu loh daripada orang yang mungkin kalau di Amerika bahasanya Inggris doang dan mereka nggak ada bahasa suku Yes, kayak gitu kan. Dan itu bakal lebih sulit. betul. Jadi lidah kita tuh kayak lebih adaptif gitu loh. Aku bahkan sekarang nggak ngerti Mm-mm. aku tuh punya logat apa gitu. Jadi aku menyesuaikan logat aku kayak sama orang yang aku ngomong gitu. Kayak aku ngomong sama orang Jawa, oke, aku medok gitu. Terus aku ngomong sama orang lain, oke, aku beda kayak gitu kan. Jadinya kayak gitu. Bisa Mau banyak nggak mau settingannya gitu ya, tinggal pilih yang mana. diatur aja, Bisa diatur gitu. bisa Oke, nah diatur. selanjutnya nih kan di Kalimantan biasanya terlihat bedanya itu di fasilitas ya Sofia, atau akses gitu lah. Nah, yang paling kerasa bedanya itu apa sih selama ini tentang akses fasilitas? Kalau akses itu jelas, yang nomor satu adalah apa namanya fasilitas umum, apa transportasi umum. Jadi Mm-mm. aku di sini itu di Kalimantan eh, dia fasilitas umumnya kalau di Indonesia kalau di Jawa itu kan banyak ya kayak bis antar provinsi terus antar kabupaten misalnya dari Surabaya mau ke misalnya mau ke Gresik gitu kan. Jadi di terminal tuh banyak banget kan kendaraan yang mau ke Gresik gitu. Tapi kalau misalnya di Kalimantan ini dia tuh nggak ada gitu bis antar kabupaten gitu, tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya mau bepergian, misalnya mau ke kabupaten ini, kamu tuh naiknya travel di sini tuh naiknya travel. Jadi pakai agen mobil travel yang mobil high S, tau nggak yang mobil gede itu yang isinya Iya, banyak orang. iya, Nah, iya, nah iya. tuh kalau misalnya mau bepergian dari kabupaten satu ke kabupaten lain, karena di sini tuh minim apa namanya transportasi umum dan Transportasi di umum. dalam dan di dalam kotanya sendiri juga kecuali kota Banjarmasin yang memang dia kota provinsi ya sama satu lagi Banjarbaru itu kan memang dia kota yang di Banjarmasin kotanya. Kalau misalnya ke daerah lain gitu, itu tuh kelihatan banget di situ tuh eh, transportasi umum antar daerah, maksudnya tadi kan antar kabupaten nggak ada gitu, dan di daerahnya juga antar kecamatan juga nggak ada gitu. Jadi
mau nggak mau orang sini tuh memang harus punya kendaraan pribadi gitu karena di sini tuh nggak ada kendaraan umum gitu. Karena kalau misalnya walaupun kota aku yang di Jawa itu kota kecil ya, tapi dia tuh masih ada loh gitu apa kendaraan umum bis gitu yang melalui dari Bis. kota ke kecamatan yang bahkan paling jauh tuh masih ada gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak ada. Karena mungkin memang jarang aja gitu. Jadi karena aku Kalimantan Selatan aja ya, aku belum pernah ke kota Kalimantan yang lain, Kalimantan Utara atau Barat gitu. Mungkin kalau di sana berbeda sama di sini. Tapi aku nih ngomong berdasarkan apa namanya pengalaman aku selama di sini kayak gitu. Hmm. Wah, luar biasa. Berarti harus booking travel dulu, baru bisa berpergian ke luar kota gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau akses lainnya sama kayak misal internet atau apa listrik dan lain sebagainya. Karena kebetulan kita juga punya teman dari Sulawesi, mungkin Sof juga kenal ada salah satu mbak kita dari dulu dia di Gresik, terus sekarang ada pengabdian Indonesia Sehat itu ke Sulawesi dan di sana ternyata sering sekali mati listrik karena kebetulan si mbak ini itu penempatannya memang agak di pelosok gitu ya. Cuma yang aku salut adalah ternyata dia masih bisa ikut kegiatan-kegiatan kita yang Zoom sana sini gitu. Nah, kalau Sofia sendiri gimana kalau di Kalimantan? Kalau misalnya akses internet itu alhamdulillah lancar sih di sini. Akses internetnya lancar. Terus kayak kartu-kartu provider juga bisa gitu. Kebetulan karena ini kontrakan aku pakai WiFi juga sekarang aku melakukan proses ini juga pakai WiFi gitu. Tapi kalau soal mati lampu tuh bener banget sih. Jadi kebetulan aku tadi Oh, tuh baru mati lampu banget tadi jam berapa ya? oh, Jam 6-an gitu. Itu mati lampu karena hujan. Nah, jadi oh hujan hujan. deras gitu kan. Terus tiba-tiba mati lampu dan kadang juga pernah apa namanya misalnya aku pulang kerja tuh di rumah juga mati lampu karena kerjaan aku sama rumah aku tuh kayak beda jalur listrik kayak gitu loh. Dan apa namanya dalam sebulan tuh bisa lah kayak beberapa kali mati lampu dan itu tuh adalah hal yang nggak pernah aku alamin selama aku di Jabodetabek karena sama di Jabodetabek aku tuh nggak ingat aku tuh pernah mati lampu atau enggak tuh kayaknya nggak pernah gitu. Kayaknya Kayak nggak pernah. ya, karena selalu nyala gitu. Jadi sekali mati lampu di Jabodetabek tuh langsung trending gitu kan di Twitter. Karena kayak itu emang kota kota apa ya pusat ekonomi dan Pusat lain-lain kayak ya. banyak hal penting di situ. Jadi kayak nggak bisa nih mati lampu kayak gitu. Kalau di sini mati lampu udah kayak makanan sehari-hari kayak gitu. Jadi kayak oh mati lampu, oke kayak gitu. Kita melipir kemana yuk yang ada gensetnya. Biasanya kita kayak ke rumah makan kayak gitu kan bisa dinyalain genset gitu kan Kak. Oh iya, iya. Jadi numpang ke situ dulu sampai terang. Tapi kalau misalnya mati lampu memang berpengaruh ke akses internet gitu. Jadi aku pernah sih dulu ikut kelas kebetulan malam gitu kan dan mati lampu dan itu enggak banget sih. Jadi kayak oke deh nggak ikut kelas aku nggak bisa karena mati lampu. Jadi aku udah out gitu abis itu. Gitu. Jadi kalau Oh, misalnya di sini masih sinyalnya masih oke-oke aja. aman ya berarti ya. Wah, tapi aku salut banget sih. Berarti effort untuk mencari tempat kalau misalnya lampu mati, terus harus berarti kalau misal tadi ke rumah makan kan kita keluarin kos lagi ya, maksudnya buat masa di sana laptopan doang kan pasti Iya sambil benar-benar. makan kan kayak gitu. Nah, Iya, jadi itu kayak oh jarang-jarang terjadi di Jawa gitu, terutama mungkin di Jabodetabek gitu kata Sofia. Di sana pusat ekonomi sekali mati lampu tuh banyak sekali yang memprotes ke PLN mungkin ya gitu. Nah, terus selama ini ada nggak sih Sof hal-hal yang sekiranya belum bisa menjadi apa ya? Kan kadang kita itu batas toleransi kita sekian gitu ya. Tapi mungkin di daerah lain atau di lingkungan lain itu tuh terlalu sulit atau value yang ada itu terlalu nggak masuk ke kita itu. Nah, dari Sofia sendiri selama merantau ini, terutama yang sekarang, ada nggak sih hal-hal yang masih sekiranya belum bisa diterima gitu atau belum bisa atau susah untuk diadaptasikan? hmm, oke. Mungkin ini ngomongin masalah selera kali ya. Karena aku mau ngomongin soal Hmm, makanan gitu. Karena boleh. eh ya jadi tahulah kalau setiap daerah tuh selera makanannya beda-beda gitu kan Kak. Jadi bahkan Jawa Tengah sama Jawa Timur aja makanannya beda gitu. Gado-gadonya aja beda gitu. Gado-gado Surabaya Sotonya beda.
sotonya aja beda gitu. Jadi kan kita di Jawa aja punya berbagai macam soto gitu kan. Nah, apalagi kalau beda pulau gitu, jenis makanannya itu beda. Mungkin kalau di sini tuh yang masih aku belum bisa adaptasi adalah rasa manis gitu. Jadi kalau di sini tuh orang tuh suka banget hal-hal yang manis gitu. Jadi misalnya kayak kue dia manis banget. Terus kayak misalnya apa namanya beli nasi goreng tuh dia manis juga gitu. Dan aku tuh masih belum bisa dengan itu karena kayak aku nggak kebiasa gitu kan di rumah. Sebenarnya ini masalah selera aja sih, nggak ada yang salah dan benar gitu kan. Tapi Iya, iya. eh, untuk hal itu tuh aku masih sulit gitu untuk beradaptasi gitu karena kan kalau masalah lidah kayak kita cocok-cocokan gitu ya kan itu. Dan apa namanya kadang tuh cara menyesuaikannya kayak misalnya aku pesen apa aku bilang nggak usah ada kecapnya kayak gitu atau aku bilang ini dikurangin aja gulanya kayak gitu kadang karena kalau misalnya apa namanya bisa tuh dia tuh es teh tuh kayak manis banget kayak gitu tapi ya balik lagi ini tuh selera gitu mungkin selera orang Selera. kayak gitu kan jadi namanya aku juga nggak bisa protes gitu tapi aku sendiri yang bilang ke penjualnya kalau misalnya gulanya bisa dikurangin dikurangin aja kayak gitu. Oke, sip, sip. Iya sih, betul banget. Tadi yang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu beda sekali, apalagi di Kalimantan gitu ya. Benar, benar, Ternyata benar. ternyata beda juga gitu. Aku baru tahu bahkan kalau di Kalimantan, di Banjarmasin ya khususnya, itu ternyata banyak makanan manis ya. Wow, itu salah satu pengetahuan juga buat aku barangkali nanti ke Kalimantan. Jadi Bisa bisa banget tahu nanti harus kontak-kontak ya. harus pesen apa. Ah, siap, siap itu pasti sih. Oke, terus kalau ngomongin cuaca nih, Sal, kan tadi sempat ke-mention ya, baru Hmm. hujan, terus lampu mati gitu. Berarti di Kalimantan ini sekarang udah sering hujan ya? Soalnya, kebetulan aku di Surabaya, di sini belum hujan sama sekali. Jadi kayak musim hujan belum datang ke Surabaya gitu. Dan di sini luar biasa panas, bisa sampai 38 derajat mungkin. Jadi kayak panas yang membakar itu ya kalau siang. Nah, kalau di sana udah hujan dari kapan nih, Sal? Sebenarnya ini tuh akan menjadi pembahasan lagi karena di Kalimantan terutama Kalteng sama Kalsel itu tuh akhir-akhir ini lagi sering banyak karhutla kebakaran hutan dan lahan gitu kan. Nah, jadi asapnya tuh bener-bener sampai masuk ke dalam rumah-rumah gitu loh, sampai kayak setiap hari tuh harus pakai masker. Terus tuh bener-bener jarak pandang tuh yang kayak nggak terlalu jauh gitu loh, sampai eh, orang-orang tuh pada ispa, orang-orang tuh pada sesak nafas karena memang kebakaran hutannya tuh banyak terjadi di sini gitu. Dan kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Mungkin karena balik lagi tadi kayak di Surabaya kan cuacanya kering gitu ya. Di sini juga sama, cuacanya kering gitu. Jadi itu bakal memicu kebakaran hutan dan apa namanya? Efeknya tuh sampai mana-mana karena di sini tuh tanahnya rata-rata tanah rawa gitu. Kalau tanah rawa itu Gambut ya? iya gambut, jadi dia agak susah gitu loh madapin apinya, karena ya susah gitu. Aku nggak paham juga, tapi kayak dia apinya tuh di bawah gitu loh, bukan api yang di atas. Jadi merembet di bawah dan itu kayak mengalirnya tuh kemana-mana si api itu. Nah, karena kebakaran hutan itu di Kalsel dan Kalteng di sini itu kemarin baru ada eh, hujan buatan gitu. Jadi modifikasi cuaca gitu di sini. Makanya akhir-akhir ini tuh sering hujan. Nah, tapi hujannya itu hasil dari modifikasi cuaca kayak gitu. Jadi bukan yang di daerah sini jadi hujan enggak gitu sama aja. Sebelumnya tuh sama aja panas banget kayak semua daerah di Indonesia ini di Iya. dunia ini sedang mengalami fase neraka gitu kali ya. Jadi sama aja gitu sebenarnya sampai dibikin hujan buatan itu karena memang dampak dari karhutlanya itu asapnya itu udah sampai mengganggu apa kesehatan orang-orang gitu sih. Oh, parah banget berarti ya sampai dibikinin hujan buatan. Berarti Bener. tadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ya kebakarannya. Ya, iya. Oke, kalau nggak salah di Sumatera juga ya nggak sih? Pernah dengar Iya, beritanya? di Riau apa ya kalau nggak salah di Pekanbaru apa Iya, gitu. Iya itu daerah sama Riau juga. karena mungkin di sana juga kayak banyak daerah hutan dan lahan kayak gitu ya. Memang itu Mm-mm. apa ya mudah apa ya gampang itu loh gampang banget kayak dia panas sedikit dia bisa kegesek terus langsung api kayak gitu dan bikin sesak nafas juga.
Wow, berarti kalau sekarang aktivitas sehari-hari berarti pakai masker gitu atau gimana nih? Nah, kalau sekarang karena akhir-akhir ini tuh udah beberapa hari sih hujan tuh, hujan buatan. Kan udah Ya, beberapa hujan buatan gitu. hujannya buatan. Ya, jadi setiap hari tuh tetap pakai masker, tapi tuh nggak yang seburuk 2 minggu lalu. Bulan September pokoknya bulan September mah dia ini Oktober pertengahan, iya bener sih 2 minggu lalu. Bulan September tuh dia, udah nggak bisa kamu keluar rumah tuh kayak pakai filter dunia ketiga gitu loh Rahma, karena kita burem gitu. Filter dunia ketiga, oke. Burem gitu kita lihat. Bener-bener jarak pandang itu terbatas gitu ya berarti Iya, jadi jarak waktu pandang itu. kita terbatas waktu itu, gitu. Itu jadi isu global sih ya sekarang karena kan Mhm, itu banyak faktor ya pemanasan global tuh dan sangat kompleks dan itu andil besarnya juga manusia ini ternyata gitu kan bener sampai banget. yang dirugikan tuh alam gitu kan kayak wah itu PR sih buat generasi kita ya terutamanya anak-anak muda ini gimana biar nanti anak cucu kita itu masih bisa menikmati alam-alam ini yang kita nggak tahu sampai kapan gitu kan apalagi kan kalau di Kalimantan tuh banyak satwa dilindungi dan lain sebagainya gitu ya itu sayang banget kalau misal kita nggak melestarikan dan beberapa puluh tahun ke depan itu sudah nggak ada pasti sedih banget sih oke Iya sih. Sofia. Mm-mm. Jadi apa namanya kemarin aku baru nonton film Sherina gitu kan. Itu juga bahas tentang Kalimantan Oh dan iya apa benar-benar. orang utan gitu-gitu kan. Tapi ya aku berharapnya kayak semoga kita tuh bisa jadi sadar kalau misalnya alam tuh sepenting itu gitu dari apa yang kita baca dan apa yang kita lihat di internet kayak gitu. Jadi memang global warming tuh kita harus berjuang untuk hal This tersebut. global warming is real and we should Yes, fight betul. with it. Wah, luar biasa ya, Sof ya. Dan ternyata nggak kerasa kita udah ngobrol 1 jam lebih. Kayak, wow, banyak sekali cerita-cerita yang Sofia bagikan ke teman-teman pendengar tentang merantau tadi ya. Nah, tapi boleh nggak sih, Sof, kasih apa ya? Petua gitu. Dan petua kayak kayak orang tua aja ya. Kita kan Gen Z ya. Oh, sepuh. Kasih sepuh cari ini nih, kasih apa ya quotes lah quotes kan sekarang zamannya QTD gitu ya quotes of the day buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi dengerin terus lagi homesick kayak "Ah, aku lagi kangen rumah pengen pulang tapi jauh kayak gitu nah mungkin ada kata-kata istimewa untuk teman-teman yang lagi rindu rumah ini silahkan Sophia. Aku tuh sebenarnya merantau karena pilihan gitu kan. Bukan karena pilihan, karena keadaan gitu kan. Karena keadaan. Jadi kalau misalnya disuruh enggak merantau pun aku mau gitu. Kalau misalnya ada pilihan yang lebih dekat rumah aku juga mau gitu. Cuman nggak aku pungkiri dengan merantau nih aku bisa punya banyak hal yang aku bisa dapatkan gara-gara merantau. Misalnya aku bisa tahu cara adaptasi dengan orang lain, aku bisa tahu cara manage semuanya sendiri, mulai dari bayar PDAM, bayar listrik, bayar WiFi gitu, benerin motor, terus apa lain-lain gitu kan. Terus apa namanya, dengan merantau tuh aku tuh jadi ini anak senja banget sih gitu. Tapi aku tuh jadi mengerti betapa berharganya sebuah momen gitu, karena aku nggak bisa merasakan itu setiap hari. Kayak misalnya ketika aku di rumah tuh aku bakal sangat-sangat menghargai momen itu gitu, ketika aku berbicara sama keluargaku secara langsung, ketemu keluargaku secara langsung, aku tuh sangat menghargai itu karena, apa namanya, aku nggak bisa melakukan itu setiap hari gitu. Jadi, aku bisa lebih menghargai orang lain, orang-orang yang aku sayang gitu karena, eee, ketemunya tuh sebentar. Dan aku tuh selalu nginget ini sih, apa namanya, ada quotes gitu kan dari Imam Syafi'i gitu, eee, ada bentar, aku boleh cari dulu nggak? Biar aku bisa membacakan quotes-nya secara ciamik. Oh boleh boleh silahkan silahkan. Oke, udah ketemu. Oke. Merantaulah. Oke, ini kata Imam Syafi'i ya, bukan kata Salvia. Merantaulah, maka kamu akan mendapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelah manisnya hidup terasa setelah berjuang.
by Imam Syafi'i itu. Terus itu jadi kayak quotes yang menguatkan aku gitu. Jadi kayak memang betul kalau misalnya merantau kita tuh bakal dapat pengganti dari temen, dari saudara, bahkan kayak temen sekarang udah jadi kayak saudara sendiri gitu kan karena bareng-bareng di sini. Jadi kalau untuk merekomendasikan merantau tuh kayak aku merekomendasikan orang tuh paling nggak sekali lah gitu ngerasain gimana sih jauh dari rumah atau gimana sih cara ketika kita tuh hanya punya kita diri kita sendiri buat diandalkan gitu karena secara nggak langsung pengalaman itu tuh bakal membentuk kamu bakal lebih tahu kamu tuh kayak gimana orangnya kamu bakal lebih tahu diri kamu sendiri dengan merantau kayak gitu itu dari Weh, aku terima keren kasih. banget. Tadi ya teman-teman semua, kalian pasti akan dapat penggantinya di tempat rantau gitu ya. Pasti akan dapat saudara baru dan tentunya pengalaman baru. Jadi semangat buat teman-teman semua yang lagi dengerin ini, yang sedang merantau, yang sedang homesick. Kalian nggak sendiri, kalian ada teman. Kalian boleh call kita ya. Mungkin kalau yang kenal kita boleh call kita, boleh Boleh saling banget. curhat. Boleh saling curhat, homesick karena apa, kangen apa, silahkan kita manfaatkan platform ini dan komunitas ini biar bisa saling menguatkan gitu ya. Terima kasih banyak Salvia buat cerita-ceritanya malam hari ini, sungguh luar biasa inspiratif ya dan banyak sekali tadi hal-hal yang bisa kita pelajari dan tidak terasa tadi udah 1 jam lebih, berarti yang sekarang udah lebih lagi gitu. Dan karena waktu kita terbatas, jadi kita harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan mohon maaf bila saya Rahma sebagai moderator pada malam hari ini ada salah kata. Terima kasih dan sampai berjumpa di Ngobrol bareng Rahma dan Salvi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sampai jumpa. Dadah. Dadah semuanya.